Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di mimbar ini Al-Fakir mengajak jamaah Jumat dan kepada diri sendiri agar senantiasa mempertebal tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kunci kesuksesan di dunia, meraih kebahagiaan yang abadi kelak di akhirat. Dengan takwa juga kita akan mendapat jalan keluar yang tak disangka-sangka atas aneka permasalahan yang menimpa kita di dunia. Salawat dan salam marilah kita senantiasa aturkan kepada Rasulullah SAW, Nabi terakhir yang menjadi panutan kita bersama dalam menggarungi kehidupan di dunia untuk meraih ridha kasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam untuk umatnya agar menjadi hamba Allah yang taat dan selalu menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan di antara kita semua. Jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan keunggulan di atas makhluk-makhluk lainnya. Kendati demikian, manusia memiliki keterbatasan tertentu yang kadang membuat manusia alpa dan lalai terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan agama. Oleh karena itu, dibutuhkan musabahah dan introspeksi diri atas segala tindakan yang dilakukan di dunia. Musabahah ini perlu dilakukan dengan istiqomah sebagai pengingat bahwa segala perbuatan tidak akan luput dari catatan malaikat. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan rahmat-Nya agar senantiasa bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan konsisten menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Musabahah diri adalah perintah agama. Ini sebagaimana yang dikemukakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yuhifful hisabul yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Artinya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab dan berhiaslah diri kalian untuk menghadapi penyikapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang-orang yang selalu menghisab dirinya di saat hidup di dunia. Sayyidina Umar menyerukan kepada kita agar kerap mengevaluasi diri. Ini penting di samping sebagai pemicu agar tindakan kita selalu sesuai dengan rel kehidupan yang ditetapkan agama. Juga memastikan perilaku-perilaku tercela yang kadang kita kerjakan tidak terulang kembali di kemudian hari. Demikian tanggung jawab kita di hadap Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu berat alias ringan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'al nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan artinya dari Sayyid bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya sendiri
serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis Tirmizi, ia berkata ini hadis hasan. Hadis ini secara tersirat mengungkapkan bahwa akal lah yang seharusnya menundukkan nafsu, bukan sebaliknya. Nafsu merupakan sebuah potensi yang sejatinya hanya untuk memenuhi kebutuhan wajar dan alamiah manusia, semisalnya makan, minum, tidur atau sejenisnya. Tatkala nafsu menunggangi akal sehat, maka yang terjadi adalah tamak dan kesewenang-wenangan. Saat itulah musabahat dibutuhkan untuk memperbaiki diri. Dari penjelasan ini ada manfaat penting yang bisa dicatat dan introspeksi diri, yakni islah atau semangat membenahi diri. Introspeksi merupakan membuka mata kita tentang kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan untuk kemudian diperbaiki. Introspeksi juga mengandaikan adanya perancangan sebuah melakukan untuk agar kesalahan yang serupa tidak terulang. Sebagai hamba, manusia diwajibkan untuk memposisikan diri. Kehidupan di akhirat lebih utama daripada alam dunia ini. Dengan introspeksi diri, mereka sesungguhnya sedang memperjawabkan ajaran bahwa kelak semua yang diperbuatan anggota badan manusia akan dipertanggungjawabkan di kehidupan kelak, sebagaimana terdapat dalam surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkata kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran surah Yasin ayat 65. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita selalu introspeksi diri guna meneguhkan cita kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menegaskan kepada kita semua, jika umat Islam memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah semua tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Terlebih dahulu kita harus cinta kepadanya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Imran ayat 31. Merujuk penjelasan Imam Fakhruddin Al-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad untuk menjawab pengakuan-pengakuan orang yang mengaku cinta kepada Allah namun enggan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya, orang-orang Yahudi yang mengaku cinta kepada Allah dan orang Nasrani yang mengaku bahwa pemuliaan mereka kepada Al-Masih merupakan bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kepada Yahudi dan Nasrani saja. Ayat ini menunjukkan kepada semua orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mengikuti semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka pengakuan itu pada dasarnya merupakan pengakuan dusta yang tidak memiliki apa makna-maknanya. Demikianlah khutbah Jumat singkat ini. Semoga kita menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW yang juga telah memberikan kepada teladanan penting bagi kita semua melalui tindakan yang nyata, melalui risalah dan ajaran Islam yang dibawanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأسأله من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.